Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang anggotanya saya sendiri, Yusuf Arif Wahyudi, kemudian ada Syafira Indah Puspita, dan Syahrial Hanifandani. Kelompok kami membawakan materi dengan judul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari kitab yaitu buku atau bacaan atau wahyu Allah yang dibukukan, sedangkan pengertian iman yaitu meyakini dengan sepenuh hati, melafalkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatannya. Jadi pengertian dari iman ini sendiri yaitu sangat yakin, kemudian keyakinannya tersebut itu dilafalkan dengan lisan, dan dari lisan tersebut kemudian diamalkan dengan perbuatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kitab suci. Yang pertama yaitu kitab suci samawi, yakni kitab suci yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biasa disebut kitabullah atau kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci samawi ini ada yang berwujud kitab dan ada yang berwujud sahifah atau suhuf. Ada yang berwujud cuma lembaran-lembaran halaman begitu. Kemudian yang kedua yaitu kitab suci arudi, yakni kitab suci yang tidak bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan bersumber dari hasil perenungan dan budidaya akal manusia sendiri. Jadi kitab suci arudi ini kitab yang dihasilkan dari akal pikiran manusia sendiri, bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yakni kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang bertujuan sebagai pedoman hidup dan petunjuk untuk umatnya, yakni Bani Israel. Kemudian ada beberapa kandungan-kandungan di dalam kitab Taurat. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian larangan menyembah berhala atau patung. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kemudian perintah mensucikan hari Sabtu, atau orang Israel itu menyebutnya hari Sabat. Kemudian kewajiban menghormati kedua orang tua. Kemudian larangan membunuh sesama manusia. Kemudian larangan berbuat zina. Kemudian larangan mencuri. Kemudian larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir yaitu larangan mengambil hak orang lain, atau istilah modernnya mencuri, maling lah, mencuri sama saja dengan mengambil hak orang lain. Kemudian kitab yang kedua yakni kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem atau Israel sekitar abad 10 sebelum Masehi. Dalam bahasa Kipti, kitab ini diturunkan dengan bahasa Kipti yang bertujuan untuk disampaikan kepada umat beliau, umat Nabi Daud, yakni umat Yahudi, sebagai pedoman hidup. Nah, kandungan kitab Zabur ini sendiri ada 4. Yang pertama itu zikir, berisi tentang zikir. Kemudian nasihat dan hikmah. Kemudian yang ketiga doa.
Kemudian yang terakhir itu mazmur. Mazmur ini seperti nyanyian pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yakni kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk atau tuntunan bagi Bani Israel. Adapun kandungan dari kitab Injil ini sendiri yakni menerangkan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi di awal tadi sudah diterangkan, menerangkan bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yakni Nabi Muhammad. Kemudian kandungan yang keempat itu dijelaskan kembali bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, ini bagusnya kitab Al-Quran itu di sini. Dari tujuan ketiga kitab sebelumnya, ketiga kitab sebelum Al-Quran itu hanya untuk umat-umat tertentu. Akan tetapi ketika Al-Quran ini diturunkan itu bertujuan untuk pedoman bagi seluruh umat manusia. Kandungan dari kitab Al-Quran ini sendiri ya ini ada akidah, kemudian akhlak, kemudian ada berisi tentang ibadah, kemudian ada yang berisi tentang muamalah, kemudian yang terakhir itu tentang tarikh atau sejarah-sejarah. Materi selanjutnya yaitu kitab dan suhuf. Pengertian dari kitab tadi sudah dijelaskan, yakni kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasul terpilihnya yang ditulis di atas kertas. Kemudian digabungkan ke dalam buku besar dan dibentuk di bawah arahan rasul-rasul tadi sendiri. Kemudian kumpulan lembaran yang sudah berwujud buku biasa disebut dengan kitab. Nah, jadi lembaran-lembaran tadi dijadikan buku itu biasa disebut dengan kitab. Akan tetapi sedangkan dengan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu dari Allah. Jadi selembaran tadi itu bisa disebut suhuf. Akan tetapi ketika sudah dibukukan itu disebut dengan kitab. Kemudian hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan risalah-risalahnya. Kemudian yang kedua yaitu termotivasi untuk beribadah dan menjalankan ketentuan agama. Yang ketiga, hidup menjadi lebih tertata karena adanya suatu aturan hukum yang bersumber daripada kitab suci 4 tadi. Kemudian yang keempat tadi, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, terjaga ketakwaannya dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama yang kami diskusikan itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Yang kedua, membangun kehidupan
bermasyarakat. Jadi untuk kehidupan masyarakat, sosialismenya itu sangat bagus. Kemudian yang ketiga, menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin cukup sekian. Hanya itu yang saya presentasikan pada tema materi iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.